father said we were free to do anything. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movielogy. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang detektif wanita. Detektif ini adalah adiknya dari Sherlock Holmes, yaitu seorang detektif terkenal di masanya. Film ini menceritakan bagaimana seorang wanita biasa yang dianggap oleh kakaknya sendiri tidak mempunyai etika, berusaha mencoba merubah nasibnya untuk menjadi seorang detektif hebat. Apakah dia akan berhasil mencapai misinya, atau dia hanya tetap menjadi bayang-bayang dari kakaknya yang terkenal itu? Daripada berspoiler di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kelahiran seorang anak perempuan dari keluarga Holmes. Anak perempuan tersebut diberi nama Enola Holmes. Dia merupakan keturunan dari keluarga terkemuka di Inggris. Enola adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak tertuanya bernama Mycroft Holmes yang merupakan seorang politikus. Sedangkan kakak keduanya bernama Sherlock Holmes yang merupakan seorang detektif hebat. Di keluarganya, Enola dirawat oleh ibunya yang bernama Eudora Holmes. Enola telah kehilangan ayahnya saat dia masih kecil. Selain itu, kedua saudaranya memutuskan untuk hidup mandiri, dan sejak saat itulah, Enola hanya tinggal berdua dengan ibunya. Enola kemudian dididik oleh ibunya. Dia diajarkan beberapa macam ilmu seperti membaca, sains, olahraga, dan berbagai macam latihan fisik maupun pikiran. Selain itu, sang ibu lebih mengutamakan kebebasan untuk putrinya. Walaupun ibunya sangat baik, namun ternyata ibunya mempunyai sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh Enola. Singkat cerita, tepat di ulang tahunnya yang ke-16, tiba-tiba ibunya pergi meninggalkan rumah dan tak kunjung kembali. Mendengar hal itu, kedua saudaranya memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya. Namun, mereka berdua hampir tidak mengenali Enola dikarenakan mereka tak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Ketika melihat penampilan adiknya yang berantakan dan tidak mencerminkan seorang wanita berkelas, Mycroft yang merasa heran, dan akhirnya dia menyadari bahwa Enola tidak mempunyai wawasan mengenai etika dan nilai tradisional seorang wanita pada zamannya. Karena hal itu, Mycroft pun memaksa Enola untuk bersekolah di asrama khusus agar dia bisa mendapatkan pendidikan untuk menjadi wanita yang beretika. Mendengar hal itu, Enola pun menolak, karena dia merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu bersekolah lagi karena ibunya telah mengajarinya banyak hal. Namun, Mycroft tetap pada keputusannya, sehingga hal itu menyebabkan Enola bersedih. Ketika Enola sedang menyendiri, Sherlock kemudian menghampiri Enola untuk menghiburnya. Sherlock menceritakan ingatan di masa lalunya, yang dimana dia ingat bahwa ketika Enola masih kecil, dia dikenal sebagai gadis pemalu yang membawa biji pinus kemanapun dia pergi. Mendengar hal itu, Enola pun merasa sedikit terhibur. Di malam harinya, Enola tiba-tiba teringat dengan hadiah ulang tahun yang ditinggalkan ibunya sebelum pergi. Ketika dibuka, ternyata hadiah itu berisikan petunjuk yang merujuk pada sebuah lukisan bunga krisan. Mengetahui hal itu, Enola pun melihat lukisan itu, dan setelah lama diamati, ternyata di balik lukisannya terdapat sebuah amplop yang berisi uang dan sebuah pesan bertuliskan, "Masa depan kita ada di tangan kita." Setelah membaca pesan tersebut, Enola menjadi tersadar bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Akhirnya, Enola pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah guna mencari ibunya. Dia menyamar menjadi anak laki-laki dan pergi menuju ke stasiun kereta. Sesampainya di sana, Enola melihat ada suatu keributan. Ternyata keributan tersebut disebabkan oleh para bangsawan yang kehilangan putranya. Pria itu adalah Viscount Tewkesbury yang merupakan seorang marquess dari keluarga Basildweder. Dia adalah anak bangsawan yang hilang. Melihat hal itu, Enola pun pergi karena dia tidak ingin terlibat dalam kasus pelarian anak bangsawan. Ketika dia sedang berjalan di gerbong, Enola berpapasan dengan pria yang diutus oleh keluarga bangsawan itu. Ternyata pria itu berencana untuk membunuh Viscount. Menyadari hal itu, Enola dengan segera menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian kabur menghindari si pembunuh. Sampai akhirnya mereka tiba di gerbong paling depan. Enola dan Viscount tidak mempunyai pilihan lain selain meninggalkan kereta itu.
Ketika waktunya sudah tepat, Enola dan Viscount pun akhirnya melompat sehingga mereka berhasil kabur dari kejaran pembunuh itu. I'm not ready to die at all, and I wasn't going to before I met you. Di tengah hutan, Enola dan Viscount saling bercerita. Ternyata mereka berdua memiliki alasan yang sama mengapa mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan rumah. Viscount dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi seorang anggota militer dan pergi ke luar negeri. Sementara Enola dipaksa untuk masuk ke sekolah khusus perempuan. Mereka berkeinginan untuk menjalani kehidupan yang bebas sesuai dengan pilihan masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan untuk pergi ke London. Di sela-sela obrolannya, Enola berkata kepada Viscount bahwa dia merasa yakin si pembunuh itu akan terus mencari Viscount kapanpun dan dimanapun. Akhirnya, Enola memutuskan untuk memotong rambut Viscount agar dia tidak mudah dikenali. Setibanya di London, mereka pun harus berpisah karena Enola mempunyai misi untuk mencari ibunya. Enola merasa bahwa dia telah membantu Viscount untuk menyamar, sehingga hal itu membuat Enola yakin bahwa Viscount akan baik-baik saja. Di sisi lain, Mycroft telah mengirim polisi ke London untuk mencari Enola. Singkat cerita, Enola lalu pergi menuju toko butik. Di sana dia membeli satu set pakaian ala wanita London agar dia bisa bersembunyi dari saudaranya. Setelah itu, Enola pun pergi ke sebuah penginapan. Di sana, dia menyusun teka-teki dari ibunya. Dia merangkai kata lalu meletakkannya pada kolom iklan di koran, majalah, dan juga jurnal. Enola merasa sangat yakin bahwa rencananya itu akan berhasil, karena ibunya sangat suka membaca semuanya. Setelah itu, Enola kemudian pergi menuju ke suatu tempat yang dimana ibunya seringkali bertukar surat. Di sana, dia bertemu dengan Edith yang merupakan teman ibunya, sekaligus guru bela diri pertama Enola. Enola lalu menceritakan perjalanannya menuju London karena dia ingin mencari ibunya. Mendengar hal itu, Edith berkata bahwa ibunya sedang bekerja, tetapi Edith tidak ingin mengatakan apa pekerjaannya. Enola kemudian teringat bahwa Edith bersama ibunya pernah menghadiri pertemuan rahasia sebelum ibunya menghilang. Di pertemuan tersebut, Enola mendengar sebuah kalimat yang berbunyi Ellie Houseman. Enola kemudian bertanya siapa Ellie Houseman itu. Namun, Edith malah mengabaikannya, kemudian dia pun pergi. Tiba-tiba Enola melihat sebuah kotak besar dengan gambar naga, dan kotak itu berisi dinamit. Enola merasa yakin bahwa itu adalah kotak yang sama dengan kotak yang berada di pertemuan rahasia ibunya. Merasa semua itu saling berhubungan, Enola lalu menguraikan kalimat Ellie Houseman menjadi Lane House Lane yang merupakan nama dari sebuah daerah di London. Kemudian, Enola pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di sana, dia melihat sebuah gembok yang diikat dengan pita berwarna ungu. Enola menjadi semakin yakin bahwa ini adalah tempatnya karena di pertemuan rahasia itu, semua wanita memakai pita berwarna ungu. Ketika Enola memasuki gudang tersebut, ternyata di dalamnya dipenuhi oleh bubuk mesiu dan beberapa alat untuk merakit bom. Selain itu, di sana juga terdapat pamflet yang menyerukan protes kerusuhan dan pembangkangan sipil. Melihat hal itu, Enola menjadi semakin penasaran hal apa yang sedang direncanakan oleh ibunya. Saat dia kembali, tiba-tiba pembunuh sebelumnya muncul dan menyerang Enola. Pembunuh itu tidak ingin ada orang yang mengetahui upaya pembunuhan yang ingin dia lakukan kepada Viscount. Dengan sekuat tenaga, Enola pun berusaha melawan. Namun, pria itu bukanlah tandingannya, sehingga Enola pun terjatuh dan kembali menuju gudang tersebut. Akhirnya, Enola pun meledakkan tempat itu dengan cara menyalakan api. Kejadian itu menyebabkan rencana Enola berubah. Sekarang dia ingin berusaha untuk menyelamatkan Viscount dari sang pembunuh.
Singkat cerita, Enola menyamar sebagai seorang janda, lalu dia pergi ke mansion keluarga Basil Weather. Di sana, Enola mengaku sebagai asisten Sherlock Holmes dan bersedia membantu untuk mencari putranya yang hilang. Namun, di tempat itu sudah ada seorang detektif yang bernama Lestrade. Dia menyangkal pengakuan Enola dan berkata bahwa Enola telah berbohong. Hal itu akhirnya membuat mereka berdua berdebat. Karena kejadian itu, mereka berdua pun kemudian diusir dari mansion. Selanjutnya, Enola menghampiri seorang tukang kebun dan membayarnya untuk bertukar pakaian. Selain itu, Enola juga bertanya kemana biasanya Viscount pergi. Hal itu kemudian dijawabnya bahwa Viscount selalu pergi ke sebuah rumah pohon di hutan dan menghabiskan waktunya di sana. Akhirnya, Enola pun pergi ke sana. Ternyata di sana banyak sekali perlengkapan yang digunakan Viscount untuk menyusun rencana pelariannya. Dia juga membuat sebuah tujuan palsu di sebuah peta agar orang yang mencarinya terjebak. Hal itulah yang membuat si pembunuh berada di setiap tempat tersebut untuk mencarinya. Akhirnya, Enola pun menemukan tujuan Viscount yang sebenarnya, yaitu sebuah kawasan perdagangan yang bernama Covent Garden Market. Namun tiba-tiba, neneknya Viscount datang menghampiri Enola. Si nenek merasa sangat tertarik dengan peran yang diambil oleh Enola ketika menyamar menjadi seorang janda. Si nenek kemudian bercerita bahwa dia merupakan seorang tuan tanah yang dipercaya oleh kerajaan, dan dia merasa khawatir akan perubahan yang sedang terjadi di Inggris. Selain itu, si nenek juga berkata jika Enola berhasil menemukan Viscount, tolong sampaikan padanya bahwa dia sangat peduli. Di keesokan harinya, Enola berangkat menuju Covent Garden Market, dan benar saja di sana dia menemukan Viscount yang sedang menjual bunga. Kemudian Enola pun mengajaknya ke penginapan untuk menjelaskan keadaan dan pendapat darinya kenapa Viscount akan dibunuh. Karena merasa penasaran, Viscount kemudian bertanya siapa pelakunya. Mendengar hal itu, Enola lalu menjelaskan bahwa pelakunya adalah keluarga Viscount itu sendiri yang menginginkan harta serta posisi sebagai pewaris tanah kerajaan. Ketika mereka sedang fokus berbincang, tiba-tiba ada seorang yang keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri mereka berdua. Ternyata orang itu adalah detektif Lestrade yang sebelumnya diperintah Mycroft untuk mencari Enola. Melihat hal itu, mereka berdua pun kabur. Ketika merasa terdesak, Enola pun menyuruh Viscount untuk kabur. Karena jika dia tertangkap, nyawanya akan terancam. Sementara, jika Enola yang tertangkap, dia hanya akan hidup terkekang. Dengan berat hati, Viscount pun meninggalkan Enola. Akhirnya Enola pun berhasil tertangkap dan dimasukkan ke sekolah khusus perempuan. If you don't stop looking at me like that, your personality, your ridiculous hair, your silly... You! Go! I don't want to leave you, Enola. You are my ward! Welcome. Di sana dia diajarkan untuk bertindak, berpikir, dan bersikap selayaknya wanita berkelas. Tujuannya agar Enola tidak merusak citra kakaknya sebagai politikus ternama di Inggris. Namun sayang, semua ajaran itu tidak cocok dengan Enola, sehingga dia memberontak dan mengacuhkan sesi pelajaran. Suatu ketika, Sherlock mengunjunginya ke sekolah. Dia memberikan biji pinus yang dia temukan di bawah bantal ibunya. Selanjutnya, Enola kembali ke kamarnya. Di sana dia membaca sebuah koran dan mulai menyadari bahwa Viscount adalah seorang bangsawan yang akan menjadi penentu dari undang-undang reformasi di Inggris, yang dimana undang-undang itu akan membuat Inggris menjadi negara yang demokratis, sehingga rakyat mempunyai kuasa untuk mengatur jalannya pemerintahan. Hal itu tentu tidak disetujui oleh bangsawan lainnya. Namun, Viscount berbeda. Dia adalah seorang liberalis yang peduli terhadap rakyat biasa, dan hal itulah yang menjadi alasan mengapa pamannya sangat ingin membunuhnya. Karena, jika Viscount tewas, pamannya akan menjadi pewaris dan akan mempunyai hak suara untuk membatalkan undang-undang tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Enola menerima sebuah paket yang ternyata isinya adalah Viscount. Hal itu dilakukan Viscount karena dia ingin mengeluarkan Enola dari sekolah tersebut. Akhirnya, Enola berhasil kabur dan mencuri kendaraan milik Miss Harrison. Di perjalanan, Enola dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat. Apakah dia harus pergi ke London untuk mencari ibunya, atau menumpas ketidakadilan, yaitu rencana pembunuhan Viscount. Akhirnya, Enola memilih untuk menumpas rencana pembunuhan Viscount agar kejahatan dari sang paman bisa dihancurkan. Setibanya di sana, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran si pembunuh yang ternyata masih hidup.
Mereka berdua terus ditembaki yang akhirnya menghancurkan seisi rumah. Keadaan semakin kacau ketika Viscount hampir mati karena dicekik oleh sang pembunuh. Sedangkan Enola pada saat itu dalam keadaan pingsan. Untungnya Enola segera sadar, lalu dia bangkit dan berhasil mengalahkan pembunuh itu dengan seni bela diri yang dia pelajari. Unlike most well-bred ladies, I was never taught to embroider. Down! It's locked! Namun, hal tersebut belumlah berakhir. Tiba-tiba neneknya Viscount datang dengan mengambil senapan lalu menembaknya hingga Viscount terjatuh. Ternyata, dalang dari semua itu adalah neneknya sendiri. Melihat Viscount yang sudah tidak berdaya, Enola pun kemudian menangis. Untungnya, Viscount masih hidup karena dia memakai baju anti peluru untuk melindungi tubuhnya. Melihat hal itu, Enola menjadi senang dan akhirnya dia melaporkan semuanya kepada Lestrade. Beberapa saat kemudian, Sherlock melaporkan kasus yang sama kepada Lestrade. Melihat hal itu, Lestrade menceritakan tentang Enola kepada Sherlock. Akhirnya, Sherlock menyadari bahwa Enola telah melangkahinya sebagai detektif paling cerdas di London. Dan hal itu tentu membuatnya sangat bangga. Singkat cerita, kini Viscount pun dilantik menjadi dewan dan undang-undang reformasi juga telah disahkan. Setelah itu, Enola akhirnya mendapatkan sebuah jawaban teka-teki dari koran. Awalnya dia mengira itu adalah pesan yang dikirimkan oleh ibunya. Ternyata itu adalah kode yang dikirimkan oleh Sherlock yang berisi lokasi pertemuan di Royal Academy. Selanjutnya, Enola pun pergi ke Royal Academy. Namun, dia menyamar sebagai tukang koran dan memperhatikan kedua kakaknya dari kejauhan. Di sana, Sherlock berkata bahwa dia akan mengambil hak asuh Enola dan akan menjadi wali seutuhnya. Setelah itu, Sherlock tiba-tiba menemukan biji Venus milik Enola. Akhirnya dia mengetahui bahwa adiknya juga ada di sana. Tetapi, Sherlock malah memilih untuk membiarkannya. Di sisi lain, Enola kembali ke penginapan. Ternyata, di sana ada seseorang yang telah menunggunya, dan orang itu adalah ibunya yang telah kembali. Di sana, sang ibu menjelaskan bahwa tujuan dia pergi untuk merubah dunia. Dia dan teman-temannya berusaha untuk menyuarakan undang-undang reformasi walaupun dengan cara yang berbahaya. Untungnya undang-undang tersebut telah disahkan dan sang ibu sangat bangga kepada putrinya. Karena secara tidak langsung Enola telah mewujudkan harapan rakyat terhadap undang-undang tersebut. Atas kejadian yang telah dialaminya, akhirnya Enola pun menyadari bahwa namanya yang ketika dibalik menjadi Alone bukan berarti dia akan hidup dalam kesepian, melainkan dia harus hidup dengan jalan yang dia pilih sendiri. Film diawali ketika memperlihatkan Enola yang kini telah resmi membuka sebuah kantor detektif di London setelah dia berhasil memecahkan kasus pertamanya. Enola merasa yakin bahwa dia bisa sukses tanpa bantuan sang kakak yaitu Sherlock Holmes. Namun, para tamu yang datang kepadanya hanya membicarakan perihal kakaknya yang merupakan seorang detektif hebat di masanya. Tak lama kemudian, Enola mendapatkan sebuah undangan dari Theo Casbury yang kini tengah bekerja di Dewan Parlemen untuk mereformasi undang-undang keadilan. Sedangkan sang ibu kini masih menjadi buronan polisi. Pada masa itu, pekerjaan sebagai detektif hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Kantor Enola pun menjadi sepi dari pengunjung. Merasa putus asa, akhirnya Enola memutuskan untuk menutup kantornya. Namun, ketika Enola sedang membereskan sisa-sisa barang di kantornya, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang bernama Bessie datang untuk meminta bantuan kepada Enola. Dia bercerita bahwa kakak angkatnya yang bernama Sarah telah menghilang secara misterius dan tanpa jejak. Mendengar hal itu, Enola beserta Bessie langsung pergi menuju ke kontrakan kakaknya yaitu Sarah. Sesampainya di sana, Bessie menceritakan tentang ciri-ciri dari sang kakak. Dia mengungkapkan bahwa Sarah memiliki rambut merah, bermata hijau, dan merupakan orang yang baik hati. Selain itu, Bessie juga berkata bahwa Sarah telah menghilang selama seminggu. Setelah itu, Mai yang merupakan temannya Sarah pun datang. Dia merasa tidak senang dengan kehadiran Enola.
karena menurutnya Sarah tidak menghilang, melainkan kabur dari rumah. Di sana Enola menemukan lipstik, tanaman yang mati, dan secari kertas yang bertuliskan 12 Maret. Melihat hal itu, Mae pun memutuskan untuk pergi. Bessie kemudian berkata bahwa Sarah bekerja di pabrik korek api bersamanya. Selain itu, Sarah juga bekerja di tempat lain di sebuah teater. Dan Bessie sendiri terakhir kali melihat Sarah saat dia sedang bertengkar dengan mandor di pabrik. Hal itu disebabkan karena Sarah dituduh mencuri, namun Bessie percaya bahwa kakaknya tidak mungkin melakukan hal itu. Setelah mendengar cerita dari Bessie, di keesokan harinya, Enola pun memutuskan untuk pergi ke pabrik korek api bersama dengan Bessie. Di sana, Enola melamar sebagai karyawan baru. Namun sebelum masuk, mandor memeriksa mulutnya apakah Enola mempunyai penyakit tipus atau tidak. Karena pada saat itu wabah tipus sedang merajalela sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya Enola pun berhasil masuk. Di sana dia memperhatikan Bessie yang sedang bekerja. Enola mengetahui bahwa bahan utama korek api adalah fosfor yang memiliki bau yang menyengat. Awalnya memang akan terasa tidak nyaman, namun lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Mae yang merupakan seorang pekerja di sana terus memperhatikan Enola. Sementara itu, Enola sedang memikirkan sebuah cara untuk bisa masuk ke kantor di lantai 2. Enola pun merasa di sana ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya, Enola menemukan sebuah cara sehingga dia berhasil membuat mandor melakukan kesalahan. Enola memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke kantor di lantai 2. Sesampainya di sana, Enola melihat ada sebuah korek api yang berwarna merah, berbeda dengan korek api yang sedang dia kerjakan. Selain itu, Enola menemukan sebuah buku daftar karyawan yang telah sobek di bagian tengahnya. Di buku itu terdapat selai rambut berwarna merah yang menandakan bahwa rambut itu milik Sarah. Enola kemudian mendengar pemilik perusahaan sedang membicarakan tentang masalah pencurian. Namun, tak berselang lama, mereka pun keluar dan Enola yang sedang mengintip sempat terlihat oleh seorang wanita di sana. Di sisi lain, pemilik pabrik terlihat membawa anaknya yang bernama William ke pabrik. Dia ditemani oleh seorang investor sekaligus menteri keuangan untuk melihat sekeliling pabrik. Di malam harinya, Enola yang mengetahui Mae pergi memutuskan untuk mengikutinya. Mae terlihat masuk ke dalam sebuah teater. Di sana Enola mengetahui bahwa Mae bekerja sebagai anggota penari. Enola kemudian menyelinap ke belakang panggung untuk mencari informasi yang lain tentang Sarah. Dan di sana dia menemukan sebuah lipstik yang sama yang pernah dia temukan di rumahnya Sarah. Namun, tanpa diduga Mae datang dengan menodongkan pisau kepada Enola. Enola kemudian berkata kepada Mae bahwa Mae telah membantu Sarah untuk mencuri sebuah dokumen di pabrik. Mendengar hal itu, Mae pun terlihat lengah dan dengan segera Enola membalikkan pisau tersebut kepadanya. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan menyuruh Mae untuk bersiap-siap karena sebentar lagi dia akan tampil kembali. Ketika melihat pria tersebut, Enola memutuskan meminta bantuan padanya untuk menunjukkan di mana tempat meja Sarah dan pria itu bersedia untuk membantu Enola. Setelah menunjukkan di mana meja Sarah, pria itu berkata bahwa Sarah memiliki seorang penggemar kaya raya yang selalu memberikannya bunga dan surat. Enola kemudian mengambil surat itu dan kemudian dia pun pergi. Saat membuka surat itu, dia melihat ada sebuah tanda bunga di bawahnya. Namun, Enola tiba-tiba merasa ada seseorang dengan bunyi tongkat sedang mengikutinya dari belakang. Untungnya dia bertemu dengan Sherlock yang pada saat itu sedang mabuk. Sherlock lalu berkata bahwa dia sedang menangani sebuah kasus yang sangat rumit, sehingga dia ingin menghilangkan rasa lelahnya dengan pergi minum-minum. Melihat kakaknya yang sempoyongan, Enola segera membantu untuk pulang ke rumahnya. Di sana Enola mendapati bahwa rumah kakaknya sangat berantakan. Kemudian Enola menemukan sebuah kasus yang sedang ditangani oleh kakaknya. Di pagi harinya, Sherlock pun memarahi Enola karena dia telah membaca berkasnya. Sherlock mengetahui bahwa Enola juga sedang menangani kasus yang berhubungan dengan pabrik korek api. Hal itu terlihat dari kuku Enola yang menghitam dan terdapat bekas merah di lehernya. Melihat hal itu, Sherlock merasa khawatir bahwa adiknya telah terlibat dalam kasus yang berbahaya. Menyadari hal itu, Enola pun memutuskan untuk pergi. Di sebuah taman, Enola kembali membuka surat itu dan tiba-tiba dia menemukan sebuah petunjuk bahwa di surat tersebut terdapat sebuah nama dan alamat. Enola yang merasa senang pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Enola mendapati bahwa pintunya tidak terkunci. Dia lalu masuk dan melihat-lihat seisi rumah. Di sana Enola menemukan helaian rambut merah yang tertinggal di sisir. Selain itu, dia juga menemukan sebuah topi fedora dan jaket milik seorang pria. Tiba-tiba, Enola menemukan Mae yang sedang sekarat di atas tempat tidur. Enola yang merasa panik segera menolong Mae dengan cara menekan pendarahannya. Namun sayang Mae tidak bisa diselamatkan.
Enola kemudian menemukan sebuah kertas yang berisi not lagu dan dia segera membunyikannya. Tiba-tiba, seorang pria pun datang karena mendengar jeritan. Ternyata, pria itu adalah Lestrade. Lestrade melihat tangan Enola yang berlumuran darah. Tak lama setelah itu, rekannya yang bernama Grail pun datang. Enola langsung tersadar bahwa Grail adalah orang yang pernah mengikutinya karena dia berjalan dengan tongkat besi di tangannya. Ternyata, Grail pernah mempunyai masalah dengan ibunya Enola dan Sherlock. Dia pun mengetahui bahwa Enola sedang menangani kasusnya Sarah. Namun, dia berkata bahwa Sarah merupakan seorang buronan polisi karena dia telah melakukan pencurian dan pemerasan. Melihat Mae yang telah mati, Grail tiba-tiba mencurigai Enola sebagai pelaku pembunuhan Mae. Selain itu, Grail juga melihat ada selembar kertas yang diselipkan di tangannya Enola. Ketika Grail meminta Enola untuk menyerahkan kertas tersebut, Enola pun menolak. Hal itu justru membuat Grail menjadi emosi. Di lain sisi, Lestrade datang menemui Sherlock. Dia memberitahukan bahwa Enola telah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan dia melarikan diri. Kini, Enola pun menjadi buronan polisi. Namun ternyata, Sherlock mendapati bahwa Enola sedang bersembunyi di rumahnya dan Enola telah berganti pakaian. Sherlock kemudian bercerita tentang kasusnya. Dia berkata ada seseorang yang pintar dalam matematika telah mempermainkan dirinya. Dia memberikan 5 sumber dana yang berasal dari tempat yang acak masuk ke Kementerian Keuangan, dan orang tersebut membuat uang itu berpindah-pindah dari bank satu ke bank yang lainnya hingga mencapai 27 rekening dan akhirnya uang itu masuk ke dalam satu kantong. Sherlock pun menduga bahwa itu adalah sebuah kasus korupsi. Selain itu, Sherlock juga berkata bahwa ada satu pria bertopi fedora yang telah berhasil membobol Kementerian Keuangan. Namun pria itu hanya mengambil sebuah dokumen. Mendengar hal itu, Enola kemudian memberikan sebuah surat bertanda bunga kepada Sherlock. Dan dengan sekali melihat, Sherlock langsung bisa mengetahui bahwa surat itu menunjukkan sebuah alamat. Enola kemudian bercerita bahwa dia kabur dari tempat tersebut karena tidak ingin menyerahkan kertas yang diambilnya dari Mae. Namun Sherlock justru berkata bahwa kertas itu hanya berisi not lagu yang sangat buruk. Setelah itu Sherlock menyuruh Enola untuk tetap tinggal di rumahnya, sementara dirinya akan mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di sana, Sherlock mendapati bahwa pintunya dibuka secara paksa. Dia lalu menemukan sebuah topi fedora yang mirip dengan pria yang telah membobol Menteri Keuangan. Selain itu, Sherlock juga menemukan ada sebuah kertas iklan korek api di tempat Sarah bekerja. Melihat runtutan petunjuk tersebut, Sherlock menjadi tersadar bahwa kasus yang ditanganinya itu berhubungan dengan kasus yang tengah ditangani oleh Enola. Di sisi lain, Enola terlihat sedang membaca berita di koran terbaru dan dia menemukan sebuah berita pesta dansa dan dia teringat bahwa Tewkesbury juga diundang ke sana. Pesta dansa itu dirayakan oleh pemilik pabrik korek api dan dia kembali tersadar bahwa arti dari kata 12 Maret yang pernah dia temukan itu adalah sebuah nama tempat. Pesta dansa itu akan dipimpin oleh William yang merupakan anak dari pemilik pabrik korek api tersebut. Selain itu, gambar bunga yang ada di surat itu merujuk pada sebuah nama yaitu Sweet William, yang berarti bahwa surat itu ditulis oleh William. Akhirnya pada malam harinya, Enola memutuskan untuk datang ke pesta itu. Di sana dia juga melihat Menteri Keuangan yang sedang berbicara di depan orang-orang. Menteri itu berkata bahwa dalam waktu 2 tahun, bisnis korek api itu akan berkembang dengan pesat. Namun Enola terlihat seperti tidak memperhatikannya karena pikirannya hanya terfokus pada William. Enola merasa bingung bagaimana caranya supaya dia bisa mendekati William. Namun tiba-tiba seorang wanita datang menghampirinya. Ternyata wanita itu adalah orang yang pernah dilihatnya saat di pabrik dan dia bernama Mira Troy yang merupakan sekretaris pribadi Menteri Keuangan. Di sana, Mira memberitahu Enola jika dia ingin mendekati William, maka Enola harus bisa berdansa dengannya. Selain itu, Mira juga memberikan sebuah kipas yang digunakan para gadis sebagai isyarat. Di sisi lain, Sherlock yang kini sedang berada di rumahnya mulai memahami pola dari kasusnya. Ternyata setelah diamati, pola itu mengikuti 27 gerakan dasar dansa. Dia lalu membuka bukunya dan mulai menulis huruf demi huruf. Sementara itu, Enola tidak sengaja melihat Tewkesbury di sana.
Tewkesbury memberi Enola sebuah kartu dansa yang harus dia punya jika ingin mengajak seseorang berdansa. Saat Enola sedang pergi menuju ke ruangan William, dia melihat ada seorang wanita yang keluar dari sana. Enola kemudian menghampiri William dan memintanya untuk menulis sesuatu di kartu dansanya. Lalu Enola membandingkan tulisan William dengan tulisan yang ada di surat itu. Dan ternyata tulisan itu terlihat sama persis sehingga menandakan bahwa William adalah orangnya. Setelah itu, Enola kembali bertemu dengan wanita tadi, dan wanita itu bernama Cicely. Dia terus memuji Tewkesbury sehingga membuat Enola menjadi cemburu. Selain itu, Cicely juga berkata bahwa dia ingin mengajak Tewkesbury berdansa, karena dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Akhirnya, pesta dansa pun dimulai. Enola terlihat sedang berdansa dengan William, sedangkan Tewkesbury berdansa dengan Cicely. Dengan berani, Enola kemudian bertanya kepada William di mana Sarah berada. Ketika mendengar hal itu, William terlihat ketakutan dan dia menjawab bahwa dirinya sedang diawasi. Dia juga berkata jika ingin berbicara sebaiknya nanti setelah pesta dansa selesai. Di sisi lain, Sherlock telah berhasil memecahkan teka-teki dari kasusnya, dan huruf yang ditemukannya itu ternyata membentuk sebuah kalimat yang berbunyi, "Senang bertemu denganmu Sherlock, tertanda Moriarty." Sementara itu, Enola terlihat sedang menunggu kedatangan William. Namun yang datang malah Tewkesbury, dan mereka pun malah bertengkar satu sama lain dikarenakan saling cemburu. Tak lama kemudian, William pun datang bersama dengan Lestrade. Lestrade ingin menangkap Enola yang telah dituduh sebagai pelaku pembunuh Mae. Enola sempat menitipkan kertas yang berisi not lagu kepada Tewkesbury. Di dalam penjara, Enola terus ditanyai oleh Grail. Enola kemudian bertanya mengapa dia mengikutinya pada malam itu. Dan Enola pun merasa curiga bahwa Grail telah dibayar mahal terkait keterlibatannya dengan pabrik korek api itu. Hal itu terbukti dari bajunya yang terbuat dari sutra. Namun, Grail tidak menghiraukan Enola dan malah mengancamnya dengan berkata, jika Enola tidak memberitahu di mana Sarah berada, maka nyawa Bessie akan menjadi taruhannya. Setelah itu, Grail memutuskan untuk menjatuhi hukuman gantung kepada Enola. Kemudian, Sherlock mendapatkan sebuah pesan dari Lestrade yang mengatakan bahwa Enola telah ditahan. Mendengar hal itu, Sherlock pun segera datang ke kantor polisi. Namun sesampainya di sana, Grail malah mempersulitnya. Sherlock lalu menjelaskan kronologi yang sebenarnya, bahwa sebelum Enola datang, Mae telah dihampiri oleh 3 orang yang bertengkar dengannya. Dan dari salah satunya memiliki bekas luka di tangannya sama seperti yang ada di tangan anak buahnya Grail. Mendengar hal itu, Grail membantah dengan mengatakan bahwa Enola lah yang bersalah, karena dia memiliki bukti sebuah pisau dengan sidik jari Enola. Dan pisau itu digunakan Enola untuk membunuh Mae. Mengetahui hal itu, Sherlock tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia pun pergi dari sana. Sherlock lalu mendatangi rumah Edith yang merupakan teman ibunya. Di sana dia meminta bantuan Edith untuk membebaskan Enola. Di keesokan harinya, hukuman bagi Enola pun telah tiba dan terlihat banyak wanita yang memutari Enola. Dia berpikir bahwa dirinya akan diajak untuk bertarung. Namun, Edith tiba-tiba datang dengan membobol tembok tersebut, lalu membawanya pergi dari sana. Dan ibunya pun telah menunggunya di dalam kereta kuda. Sementara itu, polisi yang mengetahuinya tidak membiarkan Enola kabur begitu saja. Mereka segera pergi mengejar Enola. Namun, ibunya berserta dengan Edith tidak tinggal diam. Mereka telah menyiapkan bom rakitan lalu melemparkannya. Sayangnya, tak lama kemudian polisi itu kembali mengejar mereka. Kali ini Enola mencoba untuk melemparkan bomnya dan dia pun berhasil melemparkan bom tersebut tepat di kereta sang polisi. Setelah itu, sang ibu terus menyemangati Enola dan memberinya pengarahan tentang apa yang telah terjadi. Namun, Grail tiba-tiba datang dan membawa senapan. Dia berhasil membuat kereta kuda yang ditunggangi Enola terjatuh dan dia beserta anak buahnya segera mengepung mereka bertiga. Grail pun merasa senang karena akhirnya dia bertemu dengan ibunya Enola yang merupakan seorang buronan. Namun hal itu tidak membuat mereka gentar. Mereka bertiga berusaha melawan sehingga dengan mudahnya mereka bisa lolos dengan memasang sebuah trik pada kereta kudanya. Enola pun diberi pakaian yang rapih oleh ibunya dan ibunya menyuruh Enola untuk bersama dengan orang lain. Akhirnya, ibunya berserta dengan Edith berpisah dengan Enola di tengah hutan dan Enola langsung kembali mendatangi rumah Bessie. Di sana dia memberitahu Bessie bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Enola lalu kembali melihat tanaman yang mati dan ternyata tanahnya telah tercampur dengan warna putih seperti warna di korek api. Sedangkan tanaman yang masih hidup, tanahnya bercampur dengan warna merah seperti warna korek api yang sebelumnya. Bessie kemudian berkata bahwa sudah 2 tahun korek api itu berganti warna, sama seperti lamanya waktu di mana penyakit tipus mulai menyebar. Jadi selama ini, Sarah dan Mae telah membuat sebuah penelitian dengan korek api itu.
Selain itu, Enola juga menemukan seekor tikus yang mati karena keju yang diberikannya telah ditaburi bubuk putih yang berasal dari korek api. Sehingga kesimpulannya adalah pabrik korek api itu sengaja mengganti bahan fosfor dengan yang lebih murah agar bisa meraih keuntungan yang banyak. Setelah mengetahui semuanya, Enola kemudian datang menemui Tewkesbury. Di sana Enola menceritakan semuanya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba si Sally datang. Enola yang mengetahui hal itu pun menjadi cemburu. Tewkesbury lalu berkata bahwa si Sally sedang mengerjakan rancangan undang-undang untuk mengubah hukum pabrik karena dia menemukan ada korupsi yang terjadi di sana. Mendengar hal itu, Enola menjadi tersadar bahwa si Sally selama ini adalah Sarah itu sendiri, karena si Sally memakai kalung yang sama seperti yang ada di teater. Menyadari hal itu, Enola langsung pergi, sehingga hal itu membuat Tewkesbury menjadi sangat kesal. Sebelum Enola pergi, Tewkesbury sempat berkata bahwa dirinya telah mencintai Enola dengan memakai trik kipas saat dia berada di pesta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah kepada William, sehingga Enola tersadar bahwa sebenarnya mereka berdua adalah sepasang kekasih. Selain itu, William juga berniat untuk membongkar kasus korupsi di perusahaan ayahnya. Sehingga, si Sally datang menemui Tewkesbury untuk meminta bantuan. Karena Tewkesbury adalah seorang anggota parlemen. Mendengar hal itu, Enola pun menjadi terharu dan berkata bahwa dirinya juga mencintai Tewkesbury. Selanjutnya, mereka berdua pergi ke pabrik korek api tersebut. Di sana, Tewkesbury berjaga-jaga di luar sedangkan Enola masuk ke dalam sendirian. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Sherlock. Dia datang ke sana untuk menyelidiki kasusnya yang ternyata berkaitan dengan kasus yang Enola pecahkan. Sherlock kemudian berkata bahwa sidik jari Enola didapatkan dari meja tempat Enola bekerja. Lalu sidik jari itu ditempelkan ke pisau yang digunakan untuk membunuh Mae. Dan itu semua adalah perbuatan Grail. Setelah itu mereka berdua naik ke atas dan menemukan William yang sudah tewas. Ternyata, William adalah seorang pencuri yang memakai topi fedora, dan William telah dibunuh oleh Grail beserta dengan anak buahnya. Hal itu diketahui dari adanya sebuah serutu dan bulu wol yang tertempel di bangku. Ternyata, perintah untuk membunuh William itu berasal dari Menteri Keuangan. Dia membuat kesepakatan dengan pemilik pabrik untuk mengganti bahan korek api dengan fosfor yang lebih murah. Beberapa saat kemudian, Tewkesbury datang menyusul Enola. Namun, Sherlock tiba-tiba berkata bahwa Menteri Keuangan bukanlah pelakunya karena tidak ada tanda yang membuktikan bahwa dia duduk di kursi itu. Selain itu, tidak ditemukannya bekas bibir di minumannya. Jadi, seseorang telah memutarbalikkan fakta bahwa menteri adalah orang di balik semua kasus itu. Padahal pelakunya adalah orang yang telah melakukan pemerasan kepada pemilik pabrik. Enola kemudian menemukan potongan kertas dari tangan William yang berisi not lagu yang sama yang pernah Enola temukan. Melihat hal itu, Tewkesbury berkata bahwa itu bukanlah judul dari sebuah lagu, melainkan sebutan untuk tempat duduk di teater yang berada di atas. Berkat Tewkesbury, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi ke teater tempat di mana Sarah dan Mae bekerja. Sesampainya di sana, Enola menjadi tersadar bahwa kertas itu menunjukkan tempat duduk seseorang. Dan benar saja, ternyata di bawah bangku itu terdapat bukti-bukti kontrak antara pemilik pabrik dengan Menteri Keuangan. Dan itu adalah dokumen yang telah William curi. Selain itu, mereka juga menemukan kertas yang telah Sarah robek, yang dimana kertas itu berisi nama-nama gadis yang meninggal karena fosfor. Tiba-tiba, Sarah datang dan dia merasa tenang karena Tewkesbury akan membawa kasus itu ke parlemen dan akan membuat sebuah keadilan. Namun ketika mereka memberitahu bahwa William telah tewas, Sarah pun menjadi sedih. Dan secara mengejutkan, Grail kemudian datang dan menyandra Bessie. Grail berkata bahwa dia ingin kertas yang dipegang Enola diberikan kepadanya. Namun Bessie tiba-tiba menggigit tangan Grail sehingga Bessie bisa melarikan diri. Melihat hal itu, Grail kemudian mencoba untuk mengejar Enola, dan Sherlock kemudian berhasil ditembak oleh Grail dan mengenai bahunya. Sementara itu, Tewkesbury terlihat kewalahan menghadapi petugas polisi. Melihat hal itu, Sherlock kemudian melemparkan sebuah pedang kepadanya. Di sisi lain, Grail berhasil masuk ke dalam ruang ganti. Di sana dia menemukan Enola yang sedang bersembunyi. Namun tanpa diduga Bessie datang dan Enola pun berhasil kabur. Enola kemudian naik ke jembatan gantung yang ada di sana. Namun tiba-tiba Grail datang dan menusukkan sebuah pisau kepada Enola. Untungnya, pisau tersebut adalah pisau palsu milik Mae. Tiba-tiba, Enola terkena pukulan dari Grail sehingga dia berhasil merampas kertas itu dari Enola. Enola yang terjatuh pun kemudian melihat sekeliling dengan seksama sampai akhirnya dia menyadari sesuatu yang pernah diajarkan oleh ibunya ketika dia waktu kecil. Enola kemudian membuat sebuah trik sehingga Grail pun berhasil dikalahkannya dan Sarah lalu mengambil kertas itu. Beberapa saat kemudian, menteri datang dengan membawa Mira dan Lestrade. Ternyata mereka telah disuruh datang oleh Sherlock. Menteri lalu mengambil kertas itu dari Sarah dan dia menyuruh Lestrade untuk menangkap Sarah dengan tuduhan pemerasan. Mendengar hal itu,
Sherlock lantas berkata bahwa pelaku pemerasan yang sebenarnya adalah Mira karena semua dana itu masuk ke dalam kantongnya. Selain itu, Mira juga membayar Grell dan menjebak menteri untuk terlihat seperti pelaku yang sebenarnya. Dia juga yang telah menuntun Enola agar bisa mendekati William. Semua itu dilakukannya karena pada saat itu wanita berkulit hitam terintimidasi. Setelah mendengar hal itu, Lestrade kemudian segera menangkap Mira. Namun Mira berkata bahwa semua ini belum berakhir. Menteri lalu membakar semua bukti tersebut, sehingga Sarah tidak dapat menuntutnya sebagai pelaku korupsi. Di keesokan harinya, Enola, Sarah, dan Bessie kembali ke pabrik. Di sana Sarah naik ke atas meja dan berbicara dengan suara keras. Selain para karyawan, pemilik pabrik juga ikut mendengarkan. Sarah menjelaskan bahwa fosfor itu akan membunuh mereka secara perlahan. Selain itu, Sarah juga mengajak semua orang untuk ikut dengannya melakukan sebuah protes menolak untuk bekerja di pabrik korek api itu. Namun, mandor itu berkata jika mereka semua keluar dari sana, selamanya mereka tidak bisa kembali lagi, sehingga keluarga mereka pun akan kelaparan. Mendengar hal itu, para karyawan pun menjadi takut. Namun, Bessie tiba-tiba melakukan sebuah protes dengan menghentakkan kakinya, dan itu sebagai tanda bahwa mereka setuju dengan Sarah. Kemudian, semua orang pun mulai bersatu untuk keluar dari pabrik tersebut dan melakukan aksi protes. Ibunya Enola yang melihat hal itu merasa bangga kepada anaknya karena Enola telah melakukan hal yang benar. Selanjutnya, Enola berencana untuk membuat kantor detektif kembali di tempat Edith. Sherlock kemudian datang memberi kabar bahwa Tewkesbury telah berhasil menangkap menteri. Selain itu, Sherlock juga menawarkan Enola untuk menjadi partnernya dalam menyelesaikan kasus. Sherlock lalu mengajak Enola untuk datang ke rumahnya pada hari Kamis pukul 4 sore. Namun, tiba-tiba Tewkesbury pun datang menjemputnya dan Enola pun pergi. Akhirnya, Enola dan Tewkesbury pun pergi untuk berkencan. Tewkesbury juga mengajak Enola untuk datang ke sebuah pesta dansa. Sementara itu, Sherlock terlihat sedang membaca berita di koran. Dia mengetahui bahwa Mira Troy telah kabur dari penjara. Dan akhirnya film pun selesai.